Indonesia berpeluang lebih besar lolos ke Piala Dunia jika satu grup dengan Arab Saudi. Berikut ulasannya. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk panggung Piala Dunia sekarang ini, Asia itu diberikan perwakilan 8 slot langsung ditambah 1 slot melalui playoff. Peta kekuatan semua tim yang akan melaju ke round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Qatar merupakan tim dengan ranking FIFA yang paling tinggi di round 4 ini. Diikuti oleh Arab Saudi yang menjadikan kedua tim ini menjadi sebagai tuan rumah. Diikuti oleh Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan yang paling rendah ranking FIFA-nya dari semua tim yang akan bertanding pada round 4 ini adalah Indonesia. Untuk round 4 ini, tim akan dibagi menjadi 3 pot berdasarkan ranking FIFA semua tim tersebut. Untuk pot pertama, 2 tim dengan ranking FIFA tertinggi yaitu Qatar dan Arab Saudi. Untuk pot kedua diisi oleh 2 tim dengan ranking FIFA setelahnya yaitu Irak dan Uni Emirat Arab. Sedangkan untuk pot ketiga diisi oleh Oman dan Indonesia selaku tim yang paling rendah ranking FIFA-nya pada grup tersebut. Oke, sekarang kita tinjau bagaimana skenario potensi lawan timnas Indonesia pada round keempat ini. Kita eliminasi Oman, karena Oman merupakan satu pot dengan Indonesia yang sudah dipastikan tidak akan berjumpa dengan Indonesia dalam satu grup. Ada 4 skenario yang bisa terjadi. Yang pertama, skenario A, Indonesia akan satu grup dengan Qatar, yang mana Qatar akan menjadi tuan rumah, Irak, ya. Dan skenario B, Indonesia akan satu grup dengan Qatar selaku tuan rumah, dan Uni Emirat Arab. Skenario C, Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi dan Irak, yang mana nanti pertandingan akan dilaksanakan di Arab Saudi selaku tuan rumah. Untuk skenario D, Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi selaku tuan rumah dan Uni Emirat Arab. Nah, dari keempat skenario ini, tidak ada satupun skenario yang mudah bagi Indonesia. Semuanya yang merupakan grup neraka, ya, tidak ada pengecualian. Kontroversi tuan rumah. Penunjukan Qatar dan Arab Saudi ini memicu protes, ya, dan pertanyaan dari tim peserta yang lain. Seperti itu. Kenapa tidak dilaksanakan di negara mereka? Kenapa tidak dilaksanakan di tempat netral saja? Nah, kenapa? Karena memang dengan menjadi tuan rumah ada beberapa keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh tim yang menjadi tuan rumah tersebut. Yang pertama tentu dari cuaca. Tim yang menjadi tuan rumah tentu dia akan terbiasa dengan cuaca yang ada di negaranya. Nah, yang kedua keuntungan menjadi tuan rumah tentu adalah familiaritasnya dari segi tempat pertandingan. Tentu pemain yang bermain di tempat yang terbiasa ia bermain, di kandang mereka sendiri, mereka akan menguasai kondisi lapangan dan fasilitas yang ada di stadion tersebut. Yang ketiga yang juga cukup memberikan dampak adalah pemain ke-12, yaitu dukungan supporter. Meskipun demikian, sebenarnya Indonesia ketika berhadapan dengan negara-negara Timur Tengah itu tidak pernah kekurangan supporter. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana alur kualifikasi jalan Indonesia menuju Piala Dunia melalui round 4 ini. Dalam satu grup akan dibagi menjadi 3 tim. Satu tim yang menjadi juara grup otomatis akan lolos ke Piala Dunia. Jadi di round 4 ini akan ada 2 tim yang dipastikan lolos mewakili Asia untuk pentas Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang menjadi runner-up grup A dan grup B, mereka akan menjalani playoff Asia. Kedua tim ini akan bertemu, memperebutkan satu tiket untuk melaju ke babak playoff antar konfederasi yang menjadi harapan terakhir untuk lolos ke Piala Dunia. Sedangkan tim yang menjadi juru kunci peringkat 3 pada grupnya, baik itu grup A dan grup B, secara otomatis akan tersingkir di round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Lalu pertanyaannya, kenapa Indonesia memiliki peluang lebih besar lolos ke Piala Dunia jika satu grup dengan Arab Saudi bermain di Arab Saudi dibandingkan dengan satu grup dengan Qatar bermain di Qatar? Ini analisisnya. Lihat saja rekor pertandingan Indonesia dengan semua tim
yang akan bermain di round 4 Piala Dunia. Menghadapi Arab Saudi, Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir itu tidak terkalahkan. Pertandingan terakhir itu berhadapan dengan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Indonesia memenangkan dengan skor yang cukup menjanjikan, yaitu dengan 2 gol tanpa balas. Pertandingan sebelumnya ketika berhadapan dengan Arab Saudi di Riyadh, Arab Saudi, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan gol pertama dicetak oleh Sandy Walsh. Yang kedua, apabila bermain di Qatar, maka tentu kita tahu Qatar ini memang memiliki intrik-intrik yang bisa diingat oleh publik sepak bola Indonesia atau publik sepak bola Asia. Nah, maka tentu peluangnya ketika berhadapan dengan Arab Saudi ingat berpeluang. Lalu bagaimana misalkan kalau Indonesia bertemunya dengan UEA atau dengan Irak? Nah, ketika menghadapi kedua tim ini sebenarnya rekor pertandingan Indonesia cukup buruk. Terakhir, Indonesia berhadapan dengan Irak. Dalam 3 pertandingan terakhir, Indonesia itu belum pernah menang dan belum pernah mampu menahan imbang Irak. Indonesia 2 kali itu dikalahkan oleh Irak, baik itu di kandang Indonesia 2-0 di Gelora Bung Karno ya pertandingan terakhir, dan juga di Irak itu kekalahan telak 5-1 seperti itu. Ketika berhadapan dengan Uni Emirat Arab, ini juga merupakan rekor pertandingan yang sangat buruk bagi timnas Indonesia. Pertandingan terakhir timnas Indonesia dikalahkan 0-5 tahun 2021 ya. Tahun 2019 kita juga kalah 5-0 oleh Uni Emirat Arab pada kualifikasi Piala Dunia. Dan tentu ini juga rekor yang cukup buruk bagi timnas Indonesia. Ya, sama saja misalkan Irak, Uni Emirat Arab ini bukanlah merupakan tim-tim yang lemah, yang secara track record itu masih berada di atas kita. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan kita bisa melaju ke Piala Dunia 2026, baik itu di round 4 ataupun nanti berhadapan dengan round selanjutnya.